Hai gengs, back with me Dinda. Di channel YouTube aku, kali ini aku akan membawakan genre reading. Temanya adalah dia melihat fotomu, apa yang dia pikirkan saat dia melihat fotomu, saat dia memandang fotomu. Bingung banget ya bikin tema. Iyalah bingung, kalian mah tinggal nyimak doang. Iya, pokoknya itu saat dia melihat fotomu ya, mau melihat, memandang, nge-like, suka atau apa. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Buat kalian yang suka request tema di luar cinta-cintaan, aku kayaknya males deh guys kalau bawain tema di luar cinta-cintaan, karena itu pasti yang viewersnya dikit dan aku nanti bete karena udah capek-capek bikin video terus kalian banyak yang gak suka, jadi aku males, jadi kayak agak useless dan capek. Kalau kalian bilang ya udah sih kak, kalau dikit yang viewersnya, yang nontonnya, ya udah terima aja. Hey, kalian bikin konten gak capek, terima-terima, kalian bikin sendiri aja atau cari aja di reader lain ya yang sesuai keinginan kalian. Tapi mendingan personal reading aja guys. Personal reading di aku tuh satu question tuh murah loh, affordable, nggak yang mahal-mahal banget. Jadi kalau di sini nggak ada tema yang kalian cari, kalian personal reading aja, jangan nunggu readernya membawakan tema tersebut ya. Karena aku itu channelnya itu kan signature-nya itu kan about love kan, love relationship, love life, tentang kehidupan gitu. Jadi agak melenceng di luar itu tuh bukan pasarnya gitu. Cie, aku tuh ya sesuai market aku lah. Aku nggak mau memaksakan untuk sesuatu yang cuma segelintir orang minta terus yang lain yang nggak suka aku bawain. No, jangan jilat-jilat, jangan bilang aku cantik, baik. Stop. Udah. Oke, kita shuffle dulu ya. Tadi tuh aku belum kasih waktu kalian yang buat membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Ya udah, kalian bayangin dulu deh. Oke, udah ya, kita shuffle. Saat dia melihat fotomu. Ini tuh sebenarnya pernah aku bawain temanya mirip-mirip kayak gini, tapi nggak apa-apa ya, siapa tahu kita bisa update energinya. Kan dia ngeliat foto kamu tuh 3 bulan kemarin, terus sekarang dia lihat lagi, mungkin ada perubahan di mata dia tentang kamu. Kemarin itu kalian boleh lo tanya-tanya sama aku di kolom komentar, entah kalian mungkin ya mau tanya sesuatu yang kalian bingung itu jawabannya harus kayak gimana ya kak gitu. Siapa tahu aku bisa jawab, aku jawab. Siapa tahu aku bisa kasih pencerahan. Ya, kemarin itu kita udah belajar tentang jangan mau tahu ya, terus basic dekat sama orang baik udah, terus tentang no action is bullshit udah, terus kita kemarin belajar tentang self love udah ya. Supaya kalian lebih pintar ya, aku nggak bilang kalian bodoh, tapi kalian pintar. Tapi gimana caranya supaya lebih cerdas, lebih pintar, biar semua itu tertanam di otak kalian ya. Jadi tidak mudah untuk dibodoh-bodohi. Daripada kalian tuh dibodoh-bodohi sama orang, sekarang harus dibalik. Gimana caranya kalian membodohi orang lain? Ya, membodohi orang lain nggak boleh ya guys ya. Nggak boleh memanfaatkan orang lain. Kalau bisa hidup bermanfaat, tapi jangan dimanfaatkan. Oke. Saat dia melihat fotomu, masa baru lihat foto udah langsung teringat ada memori-memori di sana. Tuh, memories. Jadi ada orang yang melihat foto kamu terus langsung ingat kalian tuh pernah ngapain aja, apa aja yang sudah dilewati, pernah ngapain aja, emang ngapain.
Aduh, pernah ngapain aja tuh gimana maksudnya? Ya udahlah, cuma kalian aja yang tahu. Tapi ada juga seseorang yang lagi proses healing dari kalian. Apakah hubungan bersama kalian sungguh menyakitkan? Kak, bukan aku yang nyakitin dia, tapi dia yang nyakitin aku. Ya udahlah. Yang penting bukan aku yang nyakitin kamu ya. Iya, ada orang yang lihat foto kamu jadi ngerasa, duh aku lagi healing nih, lagi move on dari dia. Susah banget healing dari kamu ternyata, sayang. Dia seseorang yang berusaha menutup kenangan di antara kalian. Ya, nggak mau dia ingat-ingat lagi. Jadi kayak tentang kalian tuh disimpan di satu galeri itu kalau foto ya, galeri, folder atau box yang isinya tuh tentang kamu dan dia. Disimpan di apa ya? Di spesial lah itu pokoknya ya. Itu isinya tentang kamu ya. Spesial part di dalam hatinya tuh isinya tentang kamu dan dia. Dan saat dia melihat foto kamu timbul rasa romantic feeling. Mungkin entah dia masih cinta atau orang ini sebenarnya lagi dekat sama kamu. Dekat tuh maksudnya baru kenal ya. Ini kan kalian ada yang kisah masa lalu kalian, tapi ada juga yang baru ini dekat mungkin ya. Jadi nggak semuanya sama. Jadi timbul rasa romantic feelings, romance di sini. Ada seseorang yang menunggu kamu. Dia tuh ngerasa kamu tuh orangnya tegas, idealis. Jadi dia bingung untuk dekat nih gimana sama kamu, untuk mendekat tuh kayak gimana. Ini kalau yang orang baru ya. Jadi orang ini kayak menunggu sih jatuhnya. Menunggu kamu atau menunggu kamu yang mulai komunikasi sama dia. Dibilang kamu tuh misterius. Ini lihat fotonya bisa di sosial media, tapi liatin foto-foto lama kamu ya. Nah, jadi dia nggak tahu nih update terbaru tentang kamu tuh apa. Jadi dibilangnya kamu tuh misterius. Udah nggak pernah posting-posting, udah nggak pernah sharing-sharing ya, bikin status, story, anything lah pokoknya. Jadi dia melihat kamu seseorang yang misterius, nggak tahu kabarnya bagaimana saat ini ya. Ada yang bilang, aduh maaf guys, tiba-tiba aja aku nyalain jam waker aku. Itu tuh alarm buat sholat, tapi kebetulan sebelum bikin video aku udah sholat ya. Maaf ya guys ya. Kita lanjut ya. Bukan kalian aja yang kaget, aku juga shock guys. Tutorial mengkagetkan diri sendiri, yaitu nyalain alarm waker kalian. Oke, kita lanjut ya. Maaf ya untuk segala distraction di video ini. Nah, di sini ada yang bilang kamu tuh lebih religius. Apakah kalian dulunya nggak religius? Mungkin yang kalian posting sesuatu yang tentang keagamaan, misalnya kalian ada yang ikut kajian nih gitu ya, kayak aku waktu itu tiba-tiba ikut kajian UH ya, jauh banget lagi tuh ikut kajian ya kan, udah hujan ikut kajian pakai baju ini ya kan, syar'i. Nah di sini katanya ada yang religius, kalian lebih religius. Mungkin rajin posting ini apa, konten-konten islami gitu ya, konten-konten keagamaan atau ayat-ayat suci ya, kitab-kitab, atau kayak kalian posting quotes-quotes atau ceramah-ceramah ustadz-ustazah ya, kayak gitu pokoknya. Itu yang muslim ya. Ya kelihatan kalian lebih religius. Itu mah bukan religius guys, kalau quotes yang sedih-sedih nanti ada tuh orang kalau galau sedih gitu ya, padahal nyindir orang, tapi yang diposting tuh quotes religi ya kan, agak-agak ini aja gitu ya,
manipulatif ya. Dia mau nyindir mantannya tapi yang diposting quote religi gitu. Aduh ya, jangan guys, jangan suka nyindir-nyindir orang. Karena apa? Mau kalian nyindir 1000 kali, kalau tuh orang memang bad boy, bad girl, itu gak akan berubah apapun ya. Jadi kalian mendingan go away aja jadi dari orang kayak gitu ya. Nah, di sini katanya kalian lebih religius. Ada yang lihat kalian itu lebih disiplin. Ini disiplin apa ya? Karakter ya, tapi nggak tahu nih apa yang kalian posting. Misal kalian ada yang posting tentang olahraga, nge-gym, lari, atau olahraga apapun. Dari situ tuh kelihatan kalian tuh ada rutinitas, konsisten terhadap sesuatu. Jadi dibilang kalian tuh jadi kayak seseorang yang disiplin, seseorang yang mengerjakan sesuatu secara terus menerus, dan kalian apa ya? Iya, konsisten, disiplin. Apa sih itu bahasanya, komit. Nah, komit sama diri sendiri gitu. Jadi dibilangnya disiplin. Sekarang kelihatan kamu tuh kayak punya power. Power ini tuh nggak tahu ya. Ada yang powernya misalnya kalian lebih terlihat strong. Kalau rajin olahraga ya powernya tuh maksudnya tuh fisiknya gitu ya, lebih strong, lebih sehat, ya lebih fit. Tapi ada juga powernya ya, mungkin ada yang lihat kamu tuh kerjaan kamu lebih bagus gitu. Jadi kelihatan seseorang yang kayak punya power atau orang-orang penting lah ya. Dan dilihat kamu jadi banyak orang yang dekat sama kamu, suka sama kamu, terus percaya sama kamu. Teing, dia lihat dari mana, dia bilang kamu dipercaya sama orang-orang. Tapi kelihatan nih guys, kalian tuh lebih abundance ya. Mungkin kalian suka posting ya, jalan-jalan terus, traveling terus ya. Ya gimana orang nggak bilangnya abundance gitu. Padahal mungkin jalan-jalannya pakai itu ya guys ya, pakai pay letter. Pakai pay letter. Terus yang letter-letter itu, tapi kelihatannya tuh dibilang sama orang abundance gitu kan, posting traveling. Boleh ya. Apalagi nih kelihatannya. Nah, kan tadi aku udah bilang rutinitas tuh, ada rutin kan di sini. Kelihatan banyak orang yang kayak jadi apa ya, ketergantungan sama kamu. Tapi aku bingung ya guys ya, apa yang harus aku contohin gitu. Aku tuh kadang ngerti nih apa maksud tebaran nih bacaannya apa, tapi aku bingung apa sih, kasih contohnya tuh apa nih. Kayak ada orang-orang yang kelihatan bergantung sama kamu, atau orang-orang yang banyak nih sekarang yang mendekat sama kamu ya. Tapi ya balik lagi ke kalian lah, kalian contohin aja sendiri lah ya. Jangan kayak anak TK dicontohin terus. Tapi kalian itu mungkin ya sama beberapa orang sekarang asing, jadi dilihatnya kamu itu seseorang yang gak gampang gitu loh buat deket sama siapapun, gak mau gampang open sama siapa aja. Kamu membatasi diri. Mungkin membatasi diri kalian itu adalah efek dari kalian yang sekarang itu jadi lebih pintar ya kan, karena kalian gak gampang buat membuka hati terutama ya kan. Kalau terlalu gampang nanti dikecewain lagi. Mungkin beberapa kalian ada yang mikirnya kayak gitu. Atau kalau nanti gampang-gampang buka hati, ntar yang masuk pulu-pulu gitu kan, bad boy atau kayak cegil-cegil. Jadi kalian kapok gitu ya. Bagus lah guys, jadi lebih pintar. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ya kan. Kalau jatuh ke lubang yang sama itu namanya stupid ya. Nah, saat dia melihat foto kamu, kamu tuh kayak menjadi seseorang apa ya, seseorang yang baru ya. Beda jauh sama kamu yang dulu katanya. Aku nggak tahu sih ini dari postingan kamu atau dari cara hidup kamu, dia ngebaca hidup kamu seperti apa sekarang, atau dari rutinitas kamu, atau apa ya, mungkin dari postingan atau foto dilihat kamu beda aja dari yang dulu. Kamu yang dulu bukan kamu yang sekarang. Kayak gitu guys ya. Pokoknya banyak hal-hal baru di dalam diri kamu yang
udah bukan lagi kamu yang dulu gitu. Misal dari postingan itu kelihatan kamu yang kayak lebih pede, percaya diri, lebih confidence, atau kamu yang kelihatannya tuh apa ya, kayak untouchable gitu ya, untouchable, terus kayak susah nih dideketin nih gitu. Itu kan sama aja jadi kayak seseorang yang baru gitu. Kalau dulu gampang nih ya, di like story dikit langsung direspon ya kan, di like fotonya dikit langsung direspon. Hai, di hayin dikit, di haloin dikit, di apa kabarin dikit langsung direspon. Tapi kalau sekarang mungkin kalian gak gampang buat merespon seseorang, jadi dilihatnya tuh kayak ini kok kamu beda dari yang dulu gitu. Ih, ngapain di hai halo di like dikit langsung respon gitu kan. Kecuali kalau mau jadi donatur baru direspon. Tapi ada orang-orang nih yang melihat foto kamu merasa nyaman sama kamu. Ini bisa orang lama atau orang baru ya. Tapi bisa juga ya kita bilang aja, kita sebut aja kamu tuh orang-orang gampang nyaman sama kamu. Misalnya dari foto itu kamu misalnya posting sesuatu ya, orang karena nyaman sama kamu ya mereka akan bertanya, itu di mana gitu, karena nyaman kan. Jadi asik gitulah kamu orangnya ya. Tapi dilihat kamu tuh seseorang yang masih mengedepankan norma-norma agama, adat istiadat. Mungkin nggak posting yang terlalu vulgar buat yang cewek-cewek mungkin ya. Jadi masih jadi seseorang yang ya masih ada batasan-batasannya lah gitu. Ini yang melihat foto kamu, ada yang ingat pernah punya konflik sama kamu. Jadi ini orangnya bermasalah ya, problematik ya. Jadi dia pernah punya masalah sama kamu, punya konflik sama kamu. Ya, jadi ingat tuh pas lihat muka kamu, aduh punya masalah nih, aduh belum dimaafin nih sama si Raisa gitu kan. Jadi ingat yang pernah terjadi di antara kalian ya. Apalagi kalau masalahnya belum selesai sampai sekarang. Apalagi mungkin kalau seseorang yang punya hutang gitu kan, pasti ingat terus guys. Aku jadi inget tuh di TikTok ada yang komen soalnya iya kak dia tuh cari aku mau pinjam uang gitu, atau ada juga yang komen gini, iya dia belum bayar hutang aku. Kalau bisa sih ya, kalau belum proses tunangan atau lamaran jangan kasih pinjam uang ya guys ya, terutama kalau yang cewek nih, jangan suka kasih pinjam uang ke cowok gitu. Jangan sok-sok mothering cowok guys. Kalau kalian mothering cowok, kalian nggak punya feminine energy, akhirnya kalian menarik cowok-cowok yang low quality ya. Jadi akhirnya yang ketarik sama kalian itu cowok-cowok yang feminine energy, karena kalian yang maskulin. Jangan dibalik perannya ya, paham ya. Ini kita sambil cerita dan sharing ya, jangan terlalu berharap ini semuanya yang aku omongin cuma baca tarot doang, oke? Kalau kalian mau yang baca tarot doang, cari reader lain, cari channel lain. Di sini kita sama-sama bertumbuh dan berubah dan berkembang. Kapan lagi dapat ilmu gratis tahu? Orang-orang aja tuh udah pada buka kelas coaching one by one, bayar jutaan tahu gak? Cuma demi self development. Di sini gratis guys. Saat dia melihat fotomu, ada orang-orang yang melihat foto kamu, ini orang-orang yang memang lagi punya financial issue. Dari lihat kamu itu, mereka berpikir, aduh kamu finansialnya oke, bagus, stabil gitu. Jadi tak kepikiran mereka ingin minta bantuan sama kamu. Ini gimana nih? Maksudnya, atau ada orang-orang yang membandingkan tingkat kemapanan kalian atau tingkat finansial kalian dengan dirinya sendiri gitu loh. Mereka kayak membandingkan lah gitu ya. Mungkin finansial kamu lebih baik. Jadi orang ini nih entah iri, sirik, atau merasa insecure atau minder ya sama kamu. Tapi kalian tuh udah banyak berubah guys katanya.
kan udah tahu bagaimana cara melindungi diri kalian. Melindungi ini dari apa aja ya, dari orang toksik, orang negatif, orang-orang yang pernah berbuat nggak baik sama kalian, orang-orang yang pernah menjatuhkan, dan orang-orang yang kamu nggak bisa terima lah perlakuan mereka ke kamu ini. Tapi kamu udah bisa tuh kasih boundaries ke mereka. Good girl ya, good boy. Ada orang-orang tuh yang baper sama kamu. Bapernya ini lebih ke punya perasaan ya. Punya perasaan terus kamu mungkin cuek ke mereka, nggak peduli. Jadi mereka kayak segan buat colek-colek kamu atau buat bertanya kabar, menyapa kamu. Mereka tuh segan. Tapi sebenarnya orang ini tuh masih punya feeling sama kamu. Ada yang masih baper banget gitu. Tapi kamu kayak udah nggak mau tahu, udah cuek aja sama orang ini. Ada orang-orang yang takut sih melihat kamu tuh, takut dan menghindar. Mungkin mereka pernah buat salah atau takut nanti apa ya, mereka tahu ya mungkin kamu tuh marah, pernah ada sebuah konflik mungkin ya, atau isu sama mereka, tapi mereka jadi menghindari kamu karena takut sama kamu atau segan, atau ya dia ngerasa kamu mungkin masih marah sama mereka ya. Ada yang melihat foto kamu tuh jadi kangen. Jadi kangen nih guys, katanya guys. Kamu tuh ngangenin, berarti tuh orangnya. Ngangenin, kangen sama orangnya, atau kangen sama kebaikannya, atau kangen sama uangnya. Jadi kalau ngeliat kamu tuh bunyinya kayak duit gitu kan. Atau kelihatan ngeliat kamu tuh kayak dolar gitu. Senyum kamu tuh kayak ini apa, bunyinya duit. Lucu ya. Iya, tapi jangan ya, jangan kayak gitu. Semoga dekatnya sama yang tulus-tulus aja ya. Di sini ada seseorang ya yang kayak menunggu. Misalnya ya, orang tuh lihat foto kamu dari sosial media, mereka kayak buka profile kamu. Kenapa mereka buka profil kamu? Karena mereka nggak tahu kabarnya kamu. Jadi banyak yang menunggu kabar dari kamu. Banyak yang menunggu kamu tuh kayak keluar, membuka diri atau bersosialisasi. Ya karena mungkin susah cari kamu atau nggak pernah lihat kabar dari kamu lagi atau postingan-postingan kamu. Dan di sini ada seseorang yang mau menghampiri kamu nih. Mungkin dia pernah menyakiti kamu dan dia pengen update kamu masih marah atau enggak sama dia. Pengen approach kamu lagi atau pengen minta maaf, pengen baikan. Rugi kayaknya gitu loh kalau konflik sama kamu. Rugi. Yang rugi mereka guys, bukan kamu ya. Jadi kamu gak usah pikirin mereka. Orang-orang yang merugikan itu. Kalau mereka yang rugi, ya it's your life, not my life gitu ya. It's your problem, not my problem. Terus kayak gitu guys ya. Ada seseorang yang ngerasa lagi dekat sama kamu nih. Tapi ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Sebenarnya kamu sama dia energinya sama-sama suka, sama-sama mau gitu ya. Mungkin sama-sama punya feeling. Tapi kok jadi menjauh sama orang ini. Mungkin salah satunya ngerasa disakiti atau tersakiti atau ada yang menyakiti lah salah satunya di sini. Jadi agak menjauh. Berarti seseorang yang melihat foto kamu ini seseorang yang lagi dekat sama kamu nih. Ayo, lagi dekat sama siapa? Ayo. Tapi kelihatannya ya kalian tuh sekarang lebih happy sih. Lebih happy atau sekarang energinya tuh lagi happy. Dilihatnya happy tapi tetap kelihatan seseorang yang cool, nggak terlalu banyak bicara mungkin, atau seseorang yang dingin, nggak gampang dekat sama siapapun ya, yang tadi sih untouchable tadi sih menurut aku. Jadi kayak kalian tuh seseorang yang friendly sebenarnya tapi untouchable ya, friendly for everyone ya tapi untouchable. Nah, saat dia melihat foto kamu,
Ada yang takut sih. Yang takut ini sebenarnya energinya toxic sih atau negatif. Ya mungkin dia ngeliat perubahan dalam diri kamu, ya sekarang kamu udah nggak bisa tuh dipermainkan, dibodoh-bodohi, dimanipulasi ya. Karena udah keseringan dengerin YouTube Raisa, jadi makin pinter sayang ya. Kayak gitu. Ini orang-orang yang negatif, toxic. Jadi kelihatan kamu tuh sekarang lebih tegas menurut mereka. Susah diiming-imingin janji-janji palsu, janji-janji manis gitu ya. Kayaknya susah sekarang di janji-janji manis ya. Jangan mau ya guys ya, apapun yang cuma bermodal kata-kata ya itu bullshit ya. Kalau no action, ingat hal itu. Jangan dilupakan ya. Jadi kan harus punya standar ya. Kalau seseorang cuma ngasih A, B, C atau lakuin A, B, C, biasa aja gitu. Karena kamu pernah mendapatkan hal yang lebih dari itu. Jadi ada yang di bawah itu, biasa aja. Karena kamu pernah merasakan hal yang lebih dari itu. Ya, jadi biasa-biasa aja ya. Jangan gampang baper maksudnya. Di sini, nah ada happiness lagi kan. Memang kelihatan kamu lebih happy sih sekarang. Entah kalian single atau enggak, entah ada pasangan atau enggak, tapi lebih happy. Ya mungkin kalian bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri ya. Jadi kalian gak bergantung kebahagiaan sama orang lain. Ya walaupun single, ya bisa tetap happy. Karena you create your own happiness ya. Dan di sini saat dia melihat foto kamu, ada sih yang bertanya, ini kamu punya pasangan gak sih sekarang? Single atau enggak sih? Bertanya-tanya. Mungkin kamu gak pernah posting ya, pasangan kamu siapa, pacar kamu siapa, your lover-nya tuh siapa. Jadi ada yang bertanya-tanya kamu single atau enggak. Tapi ada juga misalnya kamu tuh punya pasangan, tapi kamu gak pernah posting. Jadi orang lain menganggap kamu itu single. Diposting dong guys, jadi jangan bikin orang ambigu gitu kan. Ntar orang ada yang nembak, ada yang ngajak jalan, ntar kasihan ya, jadi kayak badut nanti dia. Disangka kamu single ya, kamu respon-respon, nggak taunya pas ditembak, maaf aku udah punya pacar, ya kan? Apa nggak badut tuh orang lain, kasihan ya. Saat dia melihat foto kamu, ada seseorang yang bilang kamu tuh udah gak mau tahu lagi tentang dia. Udah bener-bener kayak menutup akses, close. Kamu udah gak mau berhubungan sama dia, udah gak mau terkoneksi sama dia. Pokoknya apapun tentang dia kamu udah gak peduli. Kau bener-bener menunjukkan seseorang yang 100% atau 360 derajat berubah. Bukan kamu yang seperti dulu. Kamu yang menye-menye, kamu yang suka begging-begging, kamu yang ngebucinin dia, ya. Tapi ada juga sih yang bilang kayaknya kamu setelah putus dari dia atau selesai dari dia, kamu kayaknya belum move on deh. Soalnya nggak pernah lihat postingan kamu itu sama pasangan atau sama lawan jenis. Jadi disangkanya kamu tuh single terus belum move on dari dia. Mati rasa disangkanya. So tahu dia guys. Nggak tahu ya kan, kamu keepingannya banyak. Emang harus diposting gitu kan. Katanya postingnya di mana, di close friend ya, atau di second account ya. Nah di sini kelihatan kamu tuh sekarang lebih fokus sama pekerjaan, kayak dilihatnya ya kayak seseorang yang bekerja keras gitu ya. Pokoknya labelnya kamu pekerja keras lah, independen ya. Independent woman gitu kan. Ini beneran independent woman ya, ntar sosokan independent woman ternyata enong-enong lagi. Ani-ani ya, dengan label independent woman gitu kan. Ternyata punya sugar daddy. Jangan gitu ya, harus jujur. Kasihan sugar daddy-nya loh, tiap kasih uang disangkanya independent woman, kamu nggak mengakui adanya sugar daddy-nya kamu. Tapi di sini nggak ada ya enong-enong ya atau ani-ani. Pokoknya kamu tuh pekerja keras, terus
apa ya? Ya kelihatan nih di sini banyak yang single, atau entah nih single beneran atau enggak, tapi dengan kamu yang selalu memposting atau memperlihatkan foto-foto kamu yang sendirian, kamu ya tetap happy walaupun sendirian gitu. Nggak memperlihatkan seseorang yang takut sama masa depan, seseorang yang takut sama kesendirian. Jadi walaupun single, sendirian ya tetap happy. Dan di sini lebih tertutup sih kamu katanya. Sekarang, dulu mungkin suka sharing apa-apa, sekarang tuh kayak nggak pernah mungkin ya. Nggak pernah yang oversharing atau sharing apapun lagi, posting-posting apapun lagi. Sibuk kali ya? Ya bisa sibuk ya, jadi lebih prioritas kerjaan daripada main sosial media gitu ya. Kayak aku suka punya jurus menghilang. Kalau lagi sibuk, celing menghilang gitu ya dari sosial media. Terus apa lagi nih ya? Ada seseorang yang belum benar-benar bisa lepas dari kamu nih. Dia memperhatikan kamu terus, kayak menunggu updatean kamu terus, foto-foto kamu terus, atau nunggu updatean kamu di sosial media. Kamu kemana sih gitu? Kan aku pengen tahu kabarnya kamu. Kamu posting sesuatu dong, gitu guys katanya. Nggak mau dong, jangan paksa-paksa dong. Aku mau kasih yes or no questions ya, udah lama nih. Ini ada 2, kalian siapin pertanyaan apa bebas. Ini sambil aku shuffle. Nanti jawabannya yes or no. Aku mau bikin pertanyaan apa ya? Apakah bulan depan aku dapat uang 5M? Aku maunya 5M. Kalau 1M udah biasa soalnya. Kalau 1M udah sering dapat, jadi pengennya 5M aja. Atur. Udah bikin pertanyaannya. Jawabannya adalah no. Jangan sedih, jangan gundah, jangan galau. Okay, thank you guys for watching ya. Don't forget to stay positive at your heart, mind and soul. Bye bye.